record lagi. Saya lanjut ke share. Nah. Oke. Nah, yang pertama adalah spatial definition, jadi delimitation-nya. Bagaimana kalian membatasi ruang yang ingin kalian ciptakan. Jadi kalau di buku ini tuh dijelaskan how is the space defined, terus can the spatial body be perceived in its entirety. Maksudnya gini, apakah ketika kalian memasuki ruangan itu bisa merepresentasikan arsitektur yang ada di luarnya, gitu atau tidak. Itu terserah kalian karena itu bukan sebuah keharusan. Jadi ini pertanyaan ini cuman kayak pertanyaan untuk kontemplasi apakah ruangan kalian harus seperti apa sesuai dengan narasi kalian. Kemudian a threshold space delimit as used as symbols of arrival itu dia menanyakan tentang threshold space sih sebenarnya. Jadi ruang perantara itu kayak ruang masuk gitu. Itu apakah menjadi simbol kedatangan atau tidak gitu. Nah, next itu adalah sequence. Sequence ini ngomongin tentang apakah ada sebuah pathway yang memang kalian sajikan untuk menikmati ruangan atau arsitektur yang kalian punyai. Kemudian apakah itu dibedakan secara jelas. Kemudian apakah ada garis-garis pergerakan yang kalian ingin sajikan atau berikan kepada pengguna bangunan ataupun juga penikmat bangunannya. Kemudian apakah ada transisi-transisi yang kalian rencanakan. Kemudian ada geometri, bagaimanakah bentuk dari ruangan itu sendiri. Ini bentuk dari ruangan ya. Sehingga tercipta atmosfer ruang yang berbeda. Misal gini, kayak di ruang anak-anak, itu kalau misal ada ruangan anak-anak di tempat kalian, yang anak-anak di bawah mungkin 5 tahun, itu toddlers, itu akan sangat berbahaya kalau kalian punya ruangan yang bersudut-sudut. Nah, itu yang akan berbeda, yang akan menentukan atau desain kriteria kalian yang berikutnya. Terus kalau misal kalian punya dinding yang tidak siku gitu, yang apa ya, curvy gitu, itu kan kayak menuntun kalian. Jadi geometri itu juga mempengaruhi atmosfer ruang yang dan spatial experience yang kalian sajikan kepada penikmat bangunan. Kemudian topografi. Kenapa ini? Oh, ini. Saya ulang lagi. Nah, ini dia. Nah, topografi, jadi kalau topografi ini bagaimana what place does the space define? Jadi kalian memperhatikan kondisi di sekitarnya seperti seperti apa, kemudian posisinya seperti apa, apakah dia respect to the architecture as a whole. Maksudnya itu arsitektur kalian itu bukan yang menonjol di antara yang lain, tapi lebih ke menghormati daerah sekitarnya. Menghormati daerah sekitarnya itu maksud saya dia tidak terlalu menonjol, tapi punya sebuah kekhasan, tapi tidak terlalu berbeda dari arsitektur yang ada di sekitarnya. Dan materiality. Nah, ini materiality kalau dia bertanya tentang what atmosphere can be experienced in the space, itu maksudnya seperti ini. Pemilihan material itu akan mempengaruhi atmosfer yang bisa dihadirkan. Contohnya, misal kalian pengen ruangan itu seram, nggak mungkin kalian pilih cat warna pink gitu. Atau pink boleh, tapi terus habis itu ada hal lain kan tambahannya. Tapi mostly we understand that we would not choose pink for getting the kayak atmosfer yang seram gitu. Nah, terus makanya di pertanyaan kedua itu ada what color, what light, what contrast does the space possess itu. Nah, ini adalah tugas yang sebenarnya saya di studio saya yang kemarin itu. Jadi light karena force-nya adalah light, daylight, itu light seperti apa yang mau dimasukkan ke dalam ruangan. Misal kalau yang tempat eksibisi itu light-nya hanya sedikit, makanya saya jendelanya di sebelah sini. Karena di sebelah sini cahaya matahari tidak langsung seperti itu dan lain-lain. Makanya materialnya itu kalau waktu itu saya tidak bumpy, jadi kayak warnanya putih biar
cahaya yang sedikit itu bisa apa ya istilahnya kayak tersebar dengan rata gitu. Terus kemudian ada what influence does the lighting have? Ini juga lighting itu nggak cuman yang artificial tapi juga daylight maksudnya sehingga material kalian kalau material yang doff sama yang apa yang licin itu akan berbeda efeknya terhadap atmosfer yang diciptakan. Nah, kemudian furnishings, ini juga hal yang parameter yang penting karena dia berhubungan dengan bagaimana space itu difungsikan. Jadi apakah furnishings itu furniture itu bisa atau juga furnishings itu building feature. Building feature itu seperti jendela, terus pintu atau lantainya bagaimana itu juga sangat mempengaruhi bagaimana Anda menciptakan narasi untuk ruang yang spesifik. Kemudian timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih yang bisa menjadi pertanda bahwa sebuah space is a space gitu. Ruang atau ruang. Ruang itu menjadi sebuah ruang. Bingung saya sampai. What makes space a space gitu. Dan bagaimana kita bisa menstimulasi movement through spaces gitu. Jadi gimana kita bisa membuat orang itu berjalan atau berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Yang paling gampang itu adalah pertama distinguished environment. Jadi lingkungannya itu harus beda. Misal kayak gini. Yang paling gampang distinguished environment ada inside dan outside. Ada inside dan outside. Kalian masuk dari yang luar kemudian ke dalam. Nah, kemudian different conditions. Misal kayak lobby ke daerah pameran. Misal kalau ini museum ya. Lobby ke daerah pameran. Itu kondisinya sudah sangat berbeda. Dari skala, dari intimacy, dari warna mungkin, dari pemilihan material, dari geometrinya juga berbeda. Nah, itu akan membuat orang, oh ini ada ruangan baru. Secara alam bawah sadarnya itu dia akan bilang, oh ini ada ruangan baru, saya harus ke sana. Gitu. Jadi itu namanya different conditions. Dan ada contrast opposition. Jadi sesuatu yang bertolak belakang itu membuat orang, oh ini berbeda, jadi saya harus ke sana. Itu logik di balik gimana caranya membuat orang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kecuali kalau orangnya diem aja terus arsitekturnya yang bergerak, itu beda lagi. Tapi kalau karena ini adalah orang yang bergerak di bangunan Anda, berarti Anda harus menciptakan contrast opposition from one space to another space. Jadi mereka itu bergerak secara di bawah sadar mereka untuk mengetahui ruangan-ruangan berikutnya. Makanya di buku ini kemudian dibahas tentang counterbalancing pairs of opposite. Jadi menggabungkan dua hal yang bertolak belakang dalam satu kesatuan gitu. Misal kayak delimitation, bagaimana kalian membatasi membatasi ruang yang ingin kalian ciptakan atau space-nya itu ada open dan closed. Bisa jadi yang lain. Tapi yang di buku ini yang dibahas nanti open dan closed. Jadi yang open tuh yang kiri, gambar yang kiri kecil dan closed tuh yang kanan. Jadi ini adalah pilihan bagaimana kalian membatasi ruangan. Apakah dia open, apakah dia closed. Jadi open tuh misal kayak cuman ditinggikan elevasinya gitu, itu sudah membentuk ruangan tersendiri. Tapi dia open. Closed itu kalau memang tertutup dinding ataupun pembatas yang lain. Kemudian sequence, apakah dia bebas, freely selectable, atau guided. Guided berarti ada path yang memang kalian buat untuk menuju ke sana. Seperti yang dinding curvy yang saya bilang tadi. Kemudian ada juga geometri tentang strukturnya, ada free, ada ordered. Yang paling mudah itu adalah ordered, tapi biasanya di dalam free pun itu pasti tetap ada kayak modul-modul yang menjadi ordernya gitu. Jadi itu tentang geometrinya. Kemudian ada topografi, itu ada independent atau embedded. Jadi apakah dia berdiri sendiri, tidak menyatu dengan sekitarnya, ataupun menjadi kesatuan dengan sekitarnya. Dan kalau material, itu ada netral, ada distinctive. Kalau netral itu tidak terlalu mencolok, distinctive itu ada satu yang mencolok. Itu nggak satu sih, mereka mencolok intinya. Nah, furnishings itu ada unobtrusive yang bebas gangguan, nggak ada apa ya istilahnya nggak ada pembatas di situ, dan ada self-contained. Self-contained itu memang sudah dispesifikkan penggunaan setiap ruangnya. Sekarang kita ngomongin case studies-nya. Yang pertama ini adalah
Carpenter Center for the Visual Art, karyanya Le Corbusier di Massachusetts, Cambridge, di US. Ini adalah karya satu-satunya Le Corbusier yang di US. Dan kalau yang saya baca, dia nggak sempat lihat building ini jadinya seperti apa karena dia sudah terlanjur sakit di Paris. Jadi dia nggak bisa melihat hasilnya seperti apa. Tapi kalau kalian lihat, ini style-stylenya Le Corbusier waktu zaman-zaman Villa Savoy dan lain-lain itu. Ini bentuknya seperti ini, itu sudah kelihatan banget ini punyanya si Le Corbusier. Jadi ini adalah bangunan di Harvard University. Isinya itu studio untuk anak fakultas art, ada juga tempat penyimpanan film, dan juga pameran atau exhibition bagi mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di Faculty of Art. Secara bentuk, itu seperti ini. Kalau kalian lihat, ini tuh seperti kayak, apa ya, agak nggak beraturan, tapi ada aturannya. Nah, kalau dianalisa, di buku ini tuh dianalisa tentang delimitations-nya. Dia memilih yang close. Sebenarnya open dan close itu tergantung dari masing-masing apa yang ingin kalian hadirkan. Mungkin karena ini visual art ini. Dia menyebutkan bahwa dia membatasi pergerakan manusia mulai dari dia menginjakkan kaki di area bangunan itu. Seperti yang kalian lihat di sini, remnya itu aja udah dipagerin gitu. Dan itu salah satu delimitations areanya. Jadi dia sudah membatasi area dia sehingga kalau masuk ya itu lewat rem itu. Kemudian sequence guided. Sequence-nya itu di guide. Jadi ini kan ada dua tuh, ada Prescott Street, kalau gambar yang kanan dan atas itu ada Prescott Street, yang bawah itu Quincy Street. Sebenarnya ini dari depan dan belakang gitu, tapi dua-duanya itu di guide. Di guide dan sequence-nya itu berbeda. Kalau Anda berjalan dari Prescott Street, Anda akan menemui kayak ruang penyambut kecil, kotak kecil yang di depan itu, kalau kalian lihat di gambarnya. Di belakang nggak ada. Nah, kalau kalian masuk dari Quincy Street, itu langsung kalian berhadapan dengan hall yang di tengah itu, yang kosong itu, yang sebesar itu, baru ketemu di exit-nya si kotak kecil di Prescott Street itu. Ini berguna untuk mengidentifikasi ruangan yang berbeda. Dan ini menyebabkan kita tidak kehilangan arah. Jadi dalam berarsitektur, kecuali kalau konsep, ini kan bukan konsep based ya, karena ini force based. Jadi perlu adanya navigasi dalam sebuah ruangan. Saya nggak tahu kalian pernah mengalami atau enggak. Kalau kalian masuk ke sebuah arsitektur yang simetris, kadang-kadang sama antar ruangnya, kalian tuh kayak bingung, ini tuh di mana sebenarnya. Kok ini sama kayak kemarin? Akhirnya kalian muter-muter nyasar. Kalau kalian nggak hafal TP itu ya kayak gitu. Itu biasanya jadinya tuh kayak muter-muter nyasar, kok aku di sini lagi gitu. Nah, kemudian kalau geometrinya dia tuh sebenarnya ordered. Karena kalau kalian lihat dari atas ini sebenarnya dia itu adalah di mirror 180 derajat tapi via diagonal gitu. Jadi baik bangunan yang satu dengan satunya itu sebenarnya mirroran tapi agak keatasin gitu. Di sebelah kanan itu gambarnya dia agak dimodifikasi, tapi bentuknya mostly itu sebenarnya adalah hasil pencerminan antara satu masa dengan masa yang lain. Nah, dalam ruangannya sendiri dia menggunakan ini modul-modul. Jadi ruangan itu punya modul yang digunakan sehingga sebenarnya dia geometrinya adalah ordered meskipun ada curvy walls yang digunakan, tapi dia punya order tersendiri yang digunakan dalam ruangannya. Seperti yang kalian lihat ini juga gambarnya kalau dia tuh memiliki grid dan sebenarnya entrance-nya dia itu terdiri dari cube yang kemudian disambung sama studio-studio di sampingnya. Nah, topografinya dia termasuk yang independen. Karena dia ingin memunculkan, kalau saya baca itu, dia ingin memunculkan ini ada tempat yang berbeda di mana pengen mahasiswanya tuh show off bahwa this is the faculty of art gitu. Makanya sekitarnya itu bangunannya itu kotak-kotak itu dia cuma yang pakai circular. Dan posisinya itu dinaikin. Jadi masuk pertama tadi, yang kalian lihat rem, masuk pertama itu langsung ke lantai 3, baru lantai ke bawah-bawah gitu. Ini kenapa ada yang berbunyi sound-nya? Mic-nya oke, sudah dimatiin. Oh, belum juga. Tolong dimatiin ya ininya, suaranya. Nah,
Kemudian materiality-nya dia mempunyai, karena dia pengen itu tadi show off atau menunjukkan bahwa ini adalah punyanya Faculty of Art. Dia menggunakan beton, ini tuh beton dan warnanya itu kalau kalian lihat di gambar ini sangat berbeda, materialnya itu sangat berbeda dengan bangunan-bangunan di sekitarnya di Harvard ini. Bangunan-bangunan di sekitarnya ini menggunakan red brick sehingga perbedaannya itu sangat sangat kelihatan. Makanya materialnya itu dia memakai konsep distinctive. Ini karena metodenya gini ya, kalau buku ini tuh kayak ada objek, terus dianalisa. Nah, ini kayak buat pembelajaran kalian, contoh-contoh ke depan, apa yang ingin kalian terapkan untuk menciptakan narasi dengan sesuai dengan konsep yang kalian ingin bangun pada arsitektur yang ingin kalian sajikan. Nah, tapi di situ juga ada material yang netral. Jadi kalau secara dari bird eye view, kita lihat kalau dia tuh distinctive banget berbeda. Tapi kalau di foggy morning, in the foggy morning ini kayak gini-gini, itu menjadi netral karena betonnya tuh warnanya jadi kayak sama kayak lingkungan sekitarnya, kayak langitnya dan lain-lain itu dia sebenarnya lebih ngeblur daripada si red brick. Jadi material itu yang dipilih itu bisa dilihat dari manapun. Kalian ketika pengen lihat dia distinktif, berarti distinktif dari segi mana? Netral itu netral dengan apa? Jadi selalu ada perbandingannya. Itulah makanya saya tadi ngomong bahwa untuk menciptakan movement itu harus ada perbandingan atau perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, ini di dalamnya, interiornya, ini adalah area, saya nggak nemu foto yang berwarna. Mungkin kalian nanti kalau googling ketemu warna yang berwarna. Ini dia menggunakan yang unobtrusive di area pamerannya. Jadi ini area exhibitionnya tidak diberi apa-apa. Sangat berbeda dengan area studionya. Ini adalah self-contained, di mana mahasiswanya bisa melakukan kegiatan di sini. Kalau kalian lihat, dari layout ruangannya ini juga berbeda. Kalau yang self-contained, ini yang lebih kotak, yang lebih ordered. Sedangkan yang unobtrusive ini lebih ada kayak circle, ada curvy shape, tapi di dindingnya itu kayak disirip-sirip itu. Jadi agak berbeda. Nah, kalau kalian mau yang self-contained akan harus dicocokkan dengan geometri atau bentuk dari ruang itu sendiri sehingga nggak ngaco, akhirnya nggak apa ya, istilahnya kayak nggak match gitu loh, baik building features-nya maupun apa namanya furniture-nya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah Fondation Cartier, ini di Paris. Jadi ini juga kayak museum gitu, museum di Paris. Yang menarik dari bangunan ini adalah sebenarnya itu dia ruangannya cuma yang di belakang gitu loh, bangunannya cuma yang di belakang. Nah itu, kalau kalian kelihatan, itu yang depan tuh cuman kaca-kaca aja, tapi itu menjadi space juga buat mereka. Jadi ini intinya kayak satu bangunan dikasih layer-layer kaca dengan struktur-struktur baja. Ini detail apa istilahnya kayak bentuknya gitu. Bentuknya itu, jadi yang depan ini itu adalah kaca, kemudian yang belakangnya itu juga kaca, bangunan itu cuma yang di tengah itu aja. Selebihnya itu diisi dengan pohon-pohon. Makanya delimitations-nya dia tuh open karena satu dia menggunakan kaca sehingga tembus pandang antara indoor dan outdoor-nya itu kelihatan karena karena arsiteknya ingin menggabungkan yang outside yang apa ya istilahnya kayak landscape-nya itu dengan bangunannya. Jadi delimitations of the threshold space-nya itu dia open. Tapi untuk sequence-nya dia bisa dikatakan freely selectable and guided. Freely selectable itu maksudnya apa? Jadi awal dia itu tidak seperti yang punyanya Le Corbusier tadi. Dari pertama kali Anda menjejakkan kaki di bangunan Le Corbusier, Anda harus menaiki rem tadi. Kalau ini enggak. Ini jalan biasa di luar, di depan ini, gambar yang paling depan sendiri. Kemudian dia ketemu kayak pintu, dia masuk ke ruangan yang kedua, yang isinya itu adalah sebenarnya pohon-pohon doang. Jadi ruangan yang kedua itu tercipta hanya dari kayak dinding kaca yang tidak beratap itu. Kemudian dia baru masuk ke museumnya itu yang di belakangnya. Dan itu yang museumnya yang ketiga itu shape yang ketiga dari depan itu sebenarnya itu cuma dikurung sama apa sih namanya kaca di bagian depan dan belakangnya. Nah, sebenarnya kalau dari kalian lihat tadi itu geometrinya pun ordered. Kelihatan banget kalau dia itu punya apa ya, aturan. Ada namanya modul dalam dia membentuk masanya.
pohonnya pun kalau yang depan tuh kalian lihat itu sudah dijajar sedemikian rupa sehingga itu menjadi salah satu elemen yang diatur dalam bangunan ini. Nah, ini begitu tampak juga sih dari kalau kalian tadi lihat gambarnya itu kaca-kacanya tuh punya apa ya istilahnya kayak modul-modul kotak-kotak yang sama yang diulang, nggak sama tapi diulang. Ada ulang yang patternnya sama. Dan ada aksisnya seperti itu yang bisa kalian lihat gambar ketiga. Dari yang depan itu ditutup, jadi aksisnya itu dia punya bayangan bahwa yang depan tuh harus lebih lebar daripada yang belakang. Nah, topografinya dia itu embedded karena dia menyatu dengan alam. Kalau kalian lihat habis ini, nah ini. Jadi pohon-pohonnya tuh sedemikian rimbunnya dan di tengah itu ada kayak plaza kayak gitu. Ini di belakang sih, ini di belakangnya. Ini kayak ada plaza tempat mereka ngobrol dan lain-lain. Jadi ini mostly itu mengedepankan landscape-nya untuk attracting people menikmati bangunannya. Dan kalau kalian lihat itu ada tutup-tutup itu, ada kayak apa sih kayak curtain gitu. Itu sebenarnya untuk hanya menutupi aja kalau mereka silau dan lain-lain. Nah, tapi itu menjadi building feature juga yang membuat tampilan dari bangunan ini cukup menarik pada satu saat. Jadi tampilan bangunan ini akan berbeda-beda sesuai dengan penggunaannya. Nah, ini kenapa materialnya netral and distinctive, karena netral itu dia menggunakan kaca, di mana kaca itu kan transparan, sehingga baik indoor dan outdoor-nya itu mempunyai hubungan satu sama lain yang tidak bisa terpisahkan. Nah, distinctive-nya adalah dengan nature, dia menggunakan material yang berseberangan, yaitu baja. Nah, itu yang menjadi kenapa dia materialnya netral dan distinctive. Kalau kalian lihat pohonnya serimbun ini, dan kacanya sedekat itu dengan pohonnya. Nah, kalau ini juga, ini indoor-nya. Furnishings-nya dia itu unobtrusive karena dia adalah tempat pameran. Connection unstable, sebentar. Nah, udah. Karena dia adalah tempat pameran, jadi yang dia pilih adalah unobtrusive karena nanti orangnya akan bebas memamerkan apapun di dalamnya. Kemudian contoh yang ketiga, Casa de Musica, ini punyanya Oma di Portugal. Bentuknya seperti ini, mungkin ini kalian pernah pakai sebagai preseden di DP atau di apapun itu. Jadi sebenarnya Oma itu membangun ini karena dia punya pikiran bahwa konser hall itu sangat membosankan, kayak shoebox idea gitu. Jadi dia pengen membuat sesuatu yang berbeda tentang concert hall. Makanya dia bikin seperti ini. Delimitasinya sudah jelas, dia close karena materialnya sangat solid di situ. Dan itu kalau di gambar-gambar berikutnya, ini ada part-part yang bisa kalian masukkan gitu. Jadi ada geometrinya free and ordered. Orderednya itu adalah concert hall-nya. Nah ini maksud saya. Jadi yang gambar ketiga dari kiri yang paling atas, ya jadi 1, 2, 3. Itu dia itu kayak dimasukin gitu, masuk ke dalam bentuk yang dimiliki. Makanya saya bilang, apakah ruangan Anda atau ruang Anda yang ciptakan itu, space Anda itu narasinya menceritakan tentang arsitektur secara keseluruhan. Ini kan akan sangat berbeda kalau Anda berada di concert hall-nya, bentuknya kotak, padahal padahal arsitektur Anda bentuknya bersisi banyak. Itu adalah pilihan Anda. Apakah harus ruangan Anda merepresentasikan arsitektur Anda atau tidak? Nah, topografinya dia independen, dia agak berbeda dari rotunda yang ada di tengahnya itu. Yang circle itu rotunda namanya. Di situ ada kayak apa sih namanya? Kayak alun-alun gitu yang tempat mereka ngumpul. Nah, dia itu ada di seberangnya itu. Nah, kemudian materialnya itu dia memilih yang distintif. Kalau kalian lihat itu materialnya beton yang sangat berbeda dari sekitar-sekitarnya. Dan di dalamnya itu juga seperti ini, ya expose beton. Ini tuh tangga, itu jadi yang terang banget itu adalah entrance-nya. Jadi dia bisa masuk dari situ. Dari interior pun bentuknya, nah ini yang saya maksud geometrinya. Apakah kalian mau seperti ini? Terus ini menceritakan apa gitu. Nah ini lobbynya. Jadi lobbynya biasa aja sih. Kayak
Mungkin karena kalau di sini sih pembahasannya karena lobbynya adalah sebuah ruang perantara antara luar dan dalam, sehingga perantara itu berarti mengantarkan, nggak langsung ngejlok gitu, nggak langsung lonjak dari yang bentuk yang natural ke bentuk yang unnatural. Nah, ini isinya dari shoebox tadi. Jadi dia memasukkan shoebox itu ke dalam bangunan yang dia desain. Yang terakhir ini contohnya adalah National Assembly of Wales. Ini nggak ada di buku, tapi ini adalah bangunan yang kebetulan saya kunjungi di Cardiff. Jadi bangunannya bentuknya seperti ini. Ini itu adalah gedung DPR-nya negara Wales. Jadi United Kingdom itu kan ada 5 negara, salah satunya Wales. Itu ini adalah gedung DPR-nya. Jadi konsepnya itu dia ada namanya debating chamber. Debating chamber-nya itu ada di bawah, di mana anggota DPR itu ketika mereka rapat itu bisa dilihat oleh masyarakat dan itu jadi kayak tontonan gitu. Jadi ada tiket masuknya. Biasanya kalau mau masuk ke sana, kalau mau lihat pas lagi rapat itu bisa dan ada tiket masuknya. Jadi kayak pengawasan, jadi kayak openness, konsep dia adalah openness, tema dia yang diambil adalah openness, itu kerasa banget dari selain ini ya, selain material yang dipilih adalah kaca, kemudian sangat transparan, tapi proses debat dari si anggota DPR itu pun juga sangat transparan dan open yang bisa diawasi oleh masyarakat sekitar. Nah, ini dalamnya. Jadi kalau kalian masuk itu dari yang kiri, terus habis itu ada tangga. Yang tangga itu sebenarnya tangga atau perbedaan level, baik itu rem ataupun tangga, itu membuat kalian namanya menikmati ruangan. Karena dari berjalan biasa, kalian akan mengurangi kecepatan sehingga kalian bisa menikmati ruangan lebih hikmat. Nah, delimitations-nya dia open karena dia sangat terbuka dengan lingkungan sekitarnya. Dan biasanya di sini ada pameran-pameran art atau apapun. Kadang juga ada konser musik kecil-kecilan di dalam seperti itu. Nah, ini sequence-nya dia freely selectable and guided. Guided-nya di pintunya karena pintunya cuma satu, kecuali bangunan kalian cuma atap doang. Itu namanya freely selectable. Tapi dia nggak ada path yang menuntun dia harus ke sana. Cuman di sekitarnya itu adalah kayak open space sehingga mereka bisa bergerak sedemikian rupa dan memilih untuk masuk ke dalam bangunan tersebut. Nah, ini geometrinya free dan free and ordered. Nah, free-nya itu kalau kalian lihat nanti di chamber-nya itu dia free tapi ordered juga. Ya free-nya punya pattern gitu. Nah, sedangkan yang ordered-nya kalian bisa lihat sebenarnya ini kotak aja, kemudian punya massive roof yang melengkung dari kayu. Nah, dia topografinya bisa dikatakan independen dan embedded. Jadi kalau kalian lihat itu Senet itu, di atasnya itu bangunan yang seharusnya itu kompetisinya itu harusnya dimenangin sama Zaha Hadid. Cuman karena bangunannya terlalu ruwet, pemerintah Wales nggak mau. Jadi akhirnya nggak dibangun. Itu akhirnya pakai arsitek yang lain. Nah, kita balik lagi ke Senet, jadi ngaco deh. Yang Senet ini, yang itu tuh, dia independen tuh karena dia bentuknya berbeda, materialnya juga berbeda, dan sangat berbeda dengan sekeliling-sekelilingnya. Red brick, Wales itu terkenal dengan red brick. Tapi dia itu embedded itu karena dia mengikuti aksis yang ada di site. Dari bangunan yang sebelumnya itu, yang belakangnya itu yang merah, itu kalian lihat bahwa dia mengikuti aksisnya. Walaupun dia akan berbeda dengan aksis si yang satunya. Oke. Nah, terus tentang materiality-nya, dia ada neutral and distinctive. Netralnya dia karena dia menggunakan kaca sehingga dia bisa membaur dengan lingkungan. Distinktifnya di sekitar situ tuh nggak ada yang pakai kayu. Dia doang yang pakai kayu di semua interior dan atapnya. Jadi ini chambernya. Kalau kalian di yang kiri di bawahnya itu nanti ada ruangan untuk kita nonton debat DPR-nya. Terus habis itu di bawahnya lagi itu ada DPR-nya yang lagi debat. Nah, yang kanan ini adalah isi dari chamber-nya. Jadi itu ada yang di tengah kayak cone itu ada kayak mirror, cermin yang bisa turunkan untuk direct light, untuk daylight. Daylight. Jadi terus sekitarnya itu ring aluminium. Jadi kalau lagi summer gitu dia diturunin, naikin. Jadi kayak ruangan DPR-nya itu
terangnya itu akibat ini, pantulan cahaya matahari yang ada di tunnelnya ini. Nah, ini ketika kalian awal masuk itu gambarnya seperti ini. Lobbynya ada di situ tuh. Sebentar, unstable. Lobbynya ada di situ, kalian masuk, terus kalian bisa naik untuk ada cafe dan ada tempat jualan kayak souvenir. Nah, ini yang atasnya itu kafenya. Makanya furnishings-nya itu yang bawah tadi unobtrusive dan yang atas self-contained karena memang diadakan beberapa furnitur untuk menikmati daerah ini. Nah, kemudian yang ini itu adalah ruang DPR-nya. Jadi ini foto diambil dari ruang di mana kalian bisa nonton debat. Di atas tadi bisa, tapi nggak bisa dengar. Kalau yang ini ada speakernya dan bisa dengar. Tapi kalau kalian ngomong, mereka juga nggak dengar. Karena ini semua sudah kayak di, apa sih namanya, kayak di anti suara. Apa sih? Kedap suara, anti suara. Kedap suara. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat DPR-nya tuh ngapain aja. Kalau ada yang tidur itu ketahuan. Kalau orang Indonesia kan sering tidur tuh. Nah itu biasanya bisa di ini. Jadi kalau di sini tuh mereka bisa melihat sama ada layar untuk keterangan ini mewakili partai apa gitu, kayak gitu. Nah ini yang terakhir, bahasan yang terakhir itu tentang space and place concept. Jadi kalau ini ada sebuah paper, judulnya Space and Place Concept Analysis based on Semiology Approach in Residential Architecture. Sebenarnya saya ngambil paper ini, saya tambahkan karena dia ngambil tentang socio-cultural. Ya, background-nya itu ada sosiokultural, jadi agak nyambung dengan kalian. Saya nggak tahu nanti seberapa nyambungnya, tapi ini semoga bisa menjadi kayak salah satu tambahan knowledge buat kalian dalam mendesain nantinya. Jadi yang pertama dia membahas perbedaan antara space dan place. Kalau space itu pergerakan, kalau place adalah saat kita berhenti, menikmati. Nah, kemudian kalau space itu adalah diciptakan dari set of natural and artificial things, itu kalau place itu dari, kok saya nggak kelihatan di ini, aduh, dari, sebentar saya skip aja, dari where the living occurs. Jadi bagaimana kehidupan itu berjalan. Dan Grutter 2007 menyebutkan bahwa space itu perceived objectively, bisa dirasakan, perceived itu dirasakan ya, dan feel itu juga dirasakan. Jadi bingung ya kalau bahasa Indonesia. Perceived objectively and feel directly. Jadi secara objektif dan langsung itu bisa dirasakan dengan adanya elemen-elemen yang mendefinisikannya. Misal dinding, atap, lantai, seperti itu. Nah, kalau yang place itu dari human behavior-nya, konsep dan physical karakteristik. Yang terpenting sebenarnya dari place itu adalah dari Moktadaye 2009 itu dan 2007. Bahwa place itu menyimpan memori, sensory experiences, dan naratif. Nah, ini sangat berhubungan dengan PA kalian. Jadi sebenarnya kalian tuh membuat place making instead of space making. Makanya spatial experience itu membantu place making. Nah, di 2007 dia itu adalah space organization yang merupakan indikasi dari bahasa arsitektur yang ingin kalian sampaikan ataupun tradisi yang ada. Di berikutnya itu adalah sebuah diagram yang diberikan oleh si penulisnya. Jadi dia tentang the meanings and images. Jadi ini metodenya kebalik ya. Kalau kalian kan dari tidak ada objek, terus kemudian menciptakan objek. Kalau dia dari objek, kemudian dianalisa. Tapi nanti ada yang bisa membantu kalian menjembatani ke arah situ. Jadi sebenarnya meanings and images itu dipengaruhi oleh dua yang juga saling berhubungan, architectural mechanism dan socio-cultural background. Nah, architectural mechanism ada spatial organization, ada physical structure, dan itu sederetannya itu. Dan sebenarnya architectural mechanism ini akan dipengaruhi oleh socio-kultur background, yaitu social parametersnya sama cultural parametersnya. Kenapa panahnya dua arah lagi-lagi? Itu karena architectural mechanism yang tercipta itu bisa terjadi akibat sosiokultural. Nah, sosiokultural yang tercipta itu juga akibat dari architecture mechanism yang dibuat oleh si arsitek. Contohnya seperti ini. Yang kiri itu adalah force based, yang kanan adalah concept based. Yang kiri example-nya itu. Tapi karena dia tidak mengadopsi framework, jadi dia panahnya itu ke bawah gitu. Jadi ini panah ke bawah itu bukan maksudnya
top down ya, tapi ini bottom up. Jadi kalau saya mau benerin dan digabungin sama punyanya Plowright, itu panahnya ke arah atas gitu. Nah, yang di sebelah kiri itu kalian lihat example-nya. Provide favorable conditions for living or respecting the privacy. Sehingga yang meaning-nya atau interpretasinya adalah privacy atau physical comfort, sehingga terciptalah railing dan kanopi gitu. Jadi dari alasannya, fenomena yang ada atau external reality-nya ditransfer ke meaning yang atau interpretasinya. Kalau kalian adalah transfer domain-nya, kemudian terciptalah produk arsitekturnya atau elemen arsitekturnya atau apa ya istilahnya treatment di arsitekturnya. Sedangkan yang kanan itu enggak. Kalau yang kanan itu dari tanda, jadi dia mau bikin entrance door Kobe handhold, itu melambangkan privacy dan itu sesuai dengan Islamic belief bahwa cewek dan cowok itu tidak boleh berada dalam satu ruangan yang sama. Nah, begitu. Jadi ini adalah penjelasan saya terakhir. Waktunya kurang 3 menit. Nanti ini saya end dulu. Nanti kita join lagi kalau ada pertanyaan dan mungkin ada tambahan dari Pak Andi. Ya, sebentar ya, saya end dulu.